Kristus Tuhan, Raja mulia dan berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Kami mau tetap datang kepadamu Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Sujud di depan matamu, takutkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, nyatakan tiada satupun yang luput dari karya kasih. Amin. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Kita menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Tegak sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sudah kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau menyatakan tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Boleh angkat tangan kita, katakan yuk. Tiada satupun yang luput dari karya kasih. Mulia Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Tetap sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari tetap angkat tanganmu, nyatakan ya Tuhan, Engkau Tuhan kita, bangkit bagi kami Tuhan. Kau menang atas mau Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus.
bersyukur lebih lagi Tuhan. Kami berterima kasih untuk karya-Mu yang sangat besar bagi kami. Kebangkitan-Mu memberikan hidup bagi kami. Bahkan hidup yang berkemenangan demi kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi menjelang siang ini kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Roh-Mu melawat kami dan kami akan diubahkan. Tidak ada satupun yang terlewat karena kuasa-Mu bekerja luar biasa di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap lebih lagi dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu, shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Yang di rumah bagaimana kabarnya? Tetap ceria, semangat dengan Tuhan, amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita yang ketiga. Bapak Ibu coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Iya, selamat Paskah. Kita percaya Allah kita sudah bangkit, amin. Kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau nyanyi buat Raja kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Makasih Tuhan. Katakan, Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 yeah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, musuhmu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. kita punya Yesus yang dahsyat. Allah dahsyat di Sebab Dia tempat Allah kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari bersama katakan, kerahkanlah kekuatan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat. Mari yang bersuka cita boleh melambaikan tangannya, katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, suara yang kencang Bapak Ibu, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat Tuhan dibebaskan. dibebaskan, Sebab Allah itu dahsyat. Allah dahsyat di tempat Oh, kudus-Nya. mari jemaat Tuhan, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. kita mau terus menyanyi buat Tuhan kita, amin.
Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, rayakan, Yesus rayakan. 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 Dia telah bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus Dia bangkit. Marilah rayakan, oh, marilah rayakan. rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Yang bersuka cita, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. boleh tepuk tangan atas kepala. Dia bangkit. Oh, oh, oh. Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang tiba saat kita untuk memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, boleh kami terima hingga sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan ya Tuhan, yang juga terus senantiasa Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini, kiranya boleh berguna bagi perluasan pekerjaan-Mu di tempatnya Tuhan. Terima kasih, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberikan. Dimulai dari barisan sebelah kiri dan sebelah kanan, dilanjutkan oleh barisan selanjutnya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup.
sebab Dia hidup. Katakan sama-sama, because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Haleluya. Nama Tuhan, untuk persembahan yang boleh kita bawa pada siang hari ini. Sebab Tuhan hidup, maka kita punya hari esok. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan yang sudah memulihkan keadaan kita, mengangkat kita, memberikan kita kemenangan. Tetap percaya, tetap berserah sampai akhir hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mari saja pun kita semua sama-sama bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku. Dari siapapun Engkau tahu Tuhan Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku mengikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami bersyukur Tuhan,
kalau hari ini kami bisa merayakan Paskah kembali. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan biar kuasa kebangkitan itu kami terus alami dalam hidup kami, orang yang percaya kepadamu. Saat ini Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan, biar semata-mata ini firman yang Tuhan meteraikan dalam loh setiap hati kami yang mendengarnya. Dan terlebih jadikan kami pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jangan duduk Bapak Ibu, shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan terus menikmati berkat-berkat Paskah yang Tuhan sudah sediakan buat kita orang yang percaya kepadanya. Nah, berbicara tentang Paskah Bapak Ibu, mari kita baca dulu satu kisah dalam kitab Keluaran pasal 12. Tadi pagi kita mendapatkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15. Sekarang kita baca di kitab Keluaran 12 ayat 25 sampai dengan ayat 28. Bapak Ibu, kita baca ayat ini bersama-sama, kitab Keluaran 12 ayat 25 sampai dengan ayat 28. 2, 3. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita melihat peristiwa Paskah, ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi, yang diawali dari kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di negeri Mesir sebagai orang yang diperbudak. Kita tahu bahwa orang Israel menjadi budak di negeri Mesir. Kurang lebih hampir 400 tahun lamanya mereka jadi budak di negeri Mesir. Tetapi hari itu Bapak Tuhan, ada satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan, baik oleh orang Israel maupun orang Mesir. Kenapa? Karena saat itu Tuhan membuat sebuah tulah terakhir, yaitu tulah ke-10, di mana saat itu akan ada mati atau kematian bagi setiap anak sulung, termasuk anak sulung dari hewan yang dimiliki oleh orang-orang Mesir. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita memperhatikan kata Paskah dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dengan kata Pesah, berarti melewati. Jadi arti kata ini adalah melewati. Sedangkan di dalam perjanjian baru kata Paskah ini artinya yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan tidak kebetulan Alkitab mencatat Yesus bangkit pada hari Minggu pagi. Seperti yang ditulis dalam Alkitab yang kita baca. Nah, melalui peristiwa Paskah, supaya orang percaya kita dimampukan untuk dapat melewati hidup dengan penuh kemenangan. Ada hal apa saja yang akan kita lewati dalam hidup ini Bapak Ibu Tuhan? Kita mempelajari ada beberapa poin. Yang pertama yaitu melewati hari esok. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita baca dalam Mazmur 68 ayat yang ke-20 berkata begini, terpujilah Tuhan hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Itu ayatnya Bapak Ibu. Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Artinya kita dapat hidup berkemenangan melalui peristiwa Paskah, yaitu kita bisa menang melewati hari esok.
berbicara tentang hari esok. Tidak seorang pun yang tahu mengenai hari esok, Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu dengan apa yang akan terjadi dengan hari esok. Untuk itu, kita jangan sombong, Bapak Ibu. Kadang-kadang manusia ini suka sombong, Bapak Ibu. Dan kita lupa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok kita. Ada seorang grup band terkenal yang bernama The Beatles. Bapak Ibu tahu The Beatles? Seorang penyanyi bernama John Lennon. Dia pernah berkata bahwa kekristenan akan berakhir dan itu akan hilang. Dia berkata kekristenan akan berakhir dan itu akan hilang. John Lennon menyombongkan dirinya. Bahkan dia pernah berkata, kalau saya bikin konser, di sebelah bikin ibadah, pasti lebih banyak orang yang datang ke tempat saya daripada datang orang ke gereja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? John Lennon gak pernah tahu tentang hari esoknya. Satu kali ketika dia sedang jalan di sebuah taman, tiba-tiba ada seorang penggemar yang berkata, aku penggemarmu John Lennon. Dia keluarkan pistol, dia tembak John Lennon. John Lennon mati seketika. Di sini kita diingatkan Bapak Ibu Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok kita. Tapi kita bersyukur, kita akan bisa melewati hari esok kita. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang memegang hari esok kita. Hari-hari yang kita lewati, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menopang, menolong hidup kita. Kita bersyukur Bapak Ibu. COVID-19 ini kita sudah lewati cukup lama ya. 1 tahun lebih kita lewati COVID-19. Dan kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita. Itu tandanya Bapak Ibu bahwa Tuhanlah yang memegang hari esok kita sampai hari ini. Amin. Bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Tuhan, ada seorang miliarder Bapak Ibu. Ada seorang miliarder, kisahnya tragis Bapak Ibu. Seorang itu bernama Antonio Vieira Monteiro. Dia seorang presiden direktur standar Bank Portugal. Dia kaya Bapak Ibu. Hartanya banyak. Tapi ketika dia mati, anaknya berkata begini, ayahku orang yang kaya. Hartanya banyak. Tetapi ayahku tidak pernah tahu kapan dia berakhir, dia mati. Dan matinya dengan cara yang unik. Uang ayahku yang banyak tidak bisa membeli oksigen yang gratis yang selama ini Tuhan kasih. Ayahnya mati kekurangan oksigen. Kenapa? Karena ayahnya kena COVID-19. Bapak Ibu kisah Tuhan, kita nggak pernah tahu tentang hari esok kita. Tapi satu hal yang kita tahu, kita punya Yesus yang pegang hari esok kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa melewati hari esok kita, atau kita bisa berkemenangan melewati hari-hari kita. Yang kedua, melewati keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Banyak hal yang tidak dapat kita lakukan dalam hidup ini. Mengapa? Karena hal itu adalah keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Bapak Ibu, kita sebagai manusia penuh dengan banyak keterbatasan. Penuh banyak dengan kekurangan. Ada banyak hal yang nggak bisa kita buat Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur karena Yesus bangkit dari kematian. Maka kita bisa melewati keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Kenapa? Karena ada Yesus yang menolong dan memimpin hidup kita. Di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kekurangan kita, ada Yesus yang berkuasa, yang selalu memimpin dan mengarahkan dan menolong hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, satu kali Bapak Ibu, ada seorang dokter, dia melakukan satu operasi. Ya, sekilas operasi berjalan dengan lancar, dengan baik. Tetapi si pasien dioperasi, setelah dioperasi, dia mengalami ada rasa suka sakit-sakit di bagian tubuhnya.
Akhirnya diperiksa Bapak Ibu, diperiksa kembali. Ketika diperiksa Bapak Ibu di USG dan sebagainya. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketinggalan gunting operasi di dalam perut. Ini yang operasi bukan seorang dokter sembarangan, pasti seorang dokter spesialis. Kita lihat sehebat-hebatnya seorang dokter Bapak Ibu. Dia punya keterbatasan dan penuh dengan kekurangan. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus yang bisa menolong kita dari keterbatasan. Dari banyak hal yang kita tidak mampu lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus kita, Yesus yang hidup. Dia bukan Yesus yang mati. Yang ketiga, bicara tentang Paskah yaitu melewati. Yang pertama kita bisa melewati hari esok. Yang kedua kita bisa melewati keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Yang ketiga kita bisa melewati penderitaan hidup. Bapak Ibu, Nabi Yesaya telah menubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa Yesus Kristus akan datang ke dunia ini sebagai hamba yang menderita. Dan Yesus adalah seorang tokoh yang menang di dalam penderitaan. Bapak Ibu Tuhan, Yesus adalah seorang tokoh yang menang dalam menjalani penderitaan yang luar biasa. Yesus itu menderita Bapak Ibu ketika dia menjalani jalan Via Dolorosa, jalan sengsara yang dia lewati. Bapak Ibu, hari Jumat lalu kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Yesus. Yesus itu betul-betul menderita Bapak Ibu. Dan karena Yesus betul-betul menderita, dia tahu persis bagaimana orang yang mengalami penderitaan. Dia bisa memberikan kita kekuatan, bisa memberikan kita pertolongan di tengah-tengah penderitaan yang kita jalani dalam hidup ini. Sehingga kita bisa berkemenangan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Bapak Ibu, dalam satu artikel ditulis, di mana Tuhan ketika aku sedang menderita? Di mana Tuhan ketika aku sedang menderita? Bapak Ibu, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Dia hadir dalam hidup kita. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami pun dia tetap ada dan hadir. Cuman Bapak Ibu, kadang-kadang dia ingin melihat sampai sejauh mana ya kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang diam, tapi dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bergerak dalam hidup kita. Dan dia tahu setiap penderitaan yang dialami oleh setiap anak-anaknya. Bapak Ibu Tuhan, pernah saya ceritakan di sini. Satu kali ada seorang penginjil, dia pulang habis melayani di China Bapak Ibu. Penginjil ini seorang orang Indonesia dan perempuan. Dia mengisahkan bagaimana penderitaan orang-orang Kristen di Tiongkok. Ada satu hamba Tuhan, dia ditangkap, dimasukkan penjara di paling bawah tanah Bapak Ibu. Dikasih tugas, tahu Bapak Ibu apa? Setiap hari dia membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sel di penjara. Itu kotoran manusia rupanya seperti nano-nano, ramai rasanya Bapak. Di setiap hari dikasih tugas demikian. Dan dia betul-betul mengalami satu penderitaan. Dia dihina, dia disiksa Bapak Ibu. Tapi apa yang membuat dia bisa bertahan? Karena Tuhan Yesus memberikan dia kekuatan. Dan bahkan Tuhan bisa memberikan keajaiban. Apa keajaiban Bapak Ibu? Dia bercerita begini, setiap kotoran manusia dia ambil Bapak Ibu. Dia bersihkan penjara lepas penjara. Kotoran yang bau diubah sama Tuhan. Jadi harumnya bunga bermacam-macam. Tuhan kita maha kuasa Bapak Ibu. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu penderitaan hidup kita. Dan kita pun harusnya bisa berkemenangan di tengah-tengah penderitaan yang kita jalani. Kenapa? Karena Yesus sudah pernah menderita buat kita. Dan dia sudah menang atas penderitaan yang telah dia lewati. Dia mati di atas kayu salib. Dan Alkitab berkata hari ketiga dia bangkit dari kematian. Bapak Ibu Tuhan, kita berkata Tuhan aku menderita nih jadi orang Kristen. Aku menderita, dikucilkan, dijauhi oleh teman. Dan sebagainya. Tetapi hari ini Bapak Ibu udah kasih nama Tuhan.
penderitaan apapun yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus telah alami buat hidup kita. Dan saya percaya kita pun bisa menang di tengah-tengah penderitaan apapun yang kita jalani dalam hidup ini. Amin. Yang keempat, bicara tentang Paskah yaitu melewati. Yang keempat, melewati peperangan rohani. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita seringkali harus berperang terhadap beberapa hal. Yang pertama, kita berperang melawan keinginan daging. Jumat kemarin saya khotbah tentang menang atas keakuan. Di antaranya kita menang atas keinginan daging kita. Bapak Tuhan, setiap hari hidup kita ini berperang melawan keinginan daging. Alkitab berkata keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Daging berkata jangan ibadah, tapi roh berkata datang ibadah. Daging berkata jangan berdoa, roh berkata mari kita berdoa. Selalu bertentangan Bapak Ibu. Daging berkata jangan taat, tapi roh berkata harus taat sama firman. Selalu bertentangan keinginan daging kita. Kita berperang melawan keinginan daging. Dan juga kita berperang melawan kuasa iblis yang selalu ingin menjatuhkan, menghancurkan iman percaya kita. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Tuhan, di tengah-tengah peperangan rohani yang kita jalani, kita bisa berkemenangan. Kenapa? Karena Yesus telah mengalahkan semuanya ini. Bapak Ibu Tuhan, keinginan daging pun telah dikalahkan oleh Yesus. Roh-roh jahat pun telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Di mana? Ketika dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga. Bapak Ibu, peperangan rohani yang kita jalani dalam hidup ini, saya percaya dengan pertolongan dari Tuhan Yesus dan melalui firman-Nya dan Roh Kudus, kita bisa berkemenangan melewati peperangan rohani yang kita jalani setiap hari dalam hidup kita. Yang kelima, yang terakhir, kita melewati maut untuk menuju hidup yang kekal. Melewati maut untuk menuju hidup yang kekal. Orang percaya hidupnya 2 kali, tapi matinya 1 kali. Bapak Ibu, orang percaya Yesus Kristus hidupnya 2 kali, matinya sekali. Kita hidup, kita mati, masuk melewati maut, dan ada kehidupan kekal yang menanti buat kita orang yang percaya kepadanya. Tapi orang yang gak percaya Yesus, ini yang mengerikan Bapak Ibu. Dia hidup sekali, dia mati 2 kali. Dia mati secara jasmani, tapi mengerikan dia mati secara rohani. Terpisah dari Allah, kekal selama-lamanya. Di neraka Bapak Ibu. Hal ini adalah kemenangan yang Yesus janjikan dalam melewati maut untuk menuju pada kehidupan yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 20 berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu, kita berkata musuh yang terakhir yang dikalahkan namanya maut, kematian. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus bangkit dari kematian. Bapak Ibu, kita bersyukur. Kita pun akan mengalami kebangkitan tubuh. Seperti yang janjikan Tuhan buat hidup kita orang percaya. Kita akan mendapatkan apa? Hidup kekal yang Tuhan sediakan. Meskipun kita harus melewati kematian. Tapi kita percaya Bapak Ibu, kita akan mendapatkan jaminan hidup kekal yang disediakan buat kita orang yang percaya kepada Yesus. Itu janji Tuhan buat hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, mari kita bisa lewati hari-hari kita. Hari ini melalui ibadah Paskah ada 5 hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita bisa melewati hari esok kita. Yang kedua, kita bisa melewati keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Yang ketiga, kita bisa melewati penderitaan hidup. Yang keempat, kita bisa melewati peperangan rohani. Yang kelima, kita bisa melewati maut untuk menuju hidup yang kekal yang disediakan Tuhan buat kita orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan kembali Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Sebab Dia hidup. Katakan ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar.
Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hari esok hidup jadi berarti. Berarti sebab Yesus hidup. Katakan kembali Bapak Ibu. Oh, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Amin. Amin. Karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Jadi berarti sebab Yesus hidup. Musik dengan lembut. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam ibadah Paskah kita hari ini, adakah di hadapan Bapak yang ini doakan secara khusus? Kalau Bapak Ibu ada pergumulan secara khusus, naikkan doamu kepada Tuhan. Kita percaya kita akan bisa menikmati kuasa kebangkitan Tuhan yang sanggup menolong masalah apapun yang kita hadapi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, angkat tanganmu dengan iman. Saya akan berdoa buat setiap tangan-tangan yang diangkat pada saat ini. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus sanggup menolong kita. Roh Kudus sanggup memampukan kita untuk kita bisa melewati hari-hari kita. Kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang bisa menolong kita. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Dan setelah itu saya akan berdoa buat setiap tangan yang diangkat. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Engkau lihat setiap tangan diangkat Tuhan. Engkau lihat setiap tangan-tangan kami diangkat. Terlebih Engkau lihat hati-hati kami. Kami mau datang merendahkan hati kami, memohon berkat Paskah, kuasa kebangkitan itu Tuhan atas hidup kami, atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kami. Amin. Amin. Terus nyanyikan lagu ini, katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan-tangan yang diangkat hari ini. Dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Dia memampukan kami untuk kami bisa melewati hari-hari kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia pegang. Haleluya. Hari esok hidup jadi berarti. Amin. 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 Berarti sebab Dia hidup. Nyanyikan lagu dengan lembut, katakan sebab Dia hidup. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terimalah pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kuasa kebangkitan hari ini. Dan kami terus boleh mengalami kuasa kebangkitan Tuhan atas hidup kami, orang yang percaya kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami,
Berkati studi anak-anak kami. Lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan ada doa-doa khusus yang kami minta hari ini. Biar Tuhan mengabulkan doa kami. Engkau mengabulkan doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan itu akan menyertai hidup kami Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang kedua. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan dan taburan iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan diberkati juga lewat kesaksian pujian dari Bung Edo Charles. Beliau salah satu top 9 dari Idol 2007. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Waktu dan tempat saya persilakan Bung. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Paskah. Dan saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Saya dan juga kakak saya, Kak Dev. Kak Dev boleh berdiri dulu? Ya, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, Gembala Tuhan di tempat ini. Saya senang karena tadi di ibadah jam 9, kemudian masih akan bersama-sama di sini sampai selesai ibadah ketiga ya. Di tempat ini saya bersyukur karena bukan karena kekuatan dan kegagahan kami berdua atau siapapun kita, tetapi karena penyertaan Tuhan yang begitu baik sampai kita bisa ketemu untuk beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Bukan sebuah kebetulan. Ya, itu dia fotonya. Ya, puji nama Tuhan. 2007 merasakan Indonesian Idol, waktu begitu berlalu sampai 2019, 12 tahun kemudian. Tepatnya di bulan Maret, tanggal 3 Maret tahun 2019, karena kebodohan saya, karena saya tidak mengerti, belum memahami dengan benar apa yang Tuhan mau buat di dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita searching di YouTube, Edo Idol, yang keluar adalah berita penangkapan di Polres Jakarta Barat. Ditangkap karena apa? Artis tidak jauh-jauh dari narkoba. Saat ini kita ibadah online ya Bapak ya. Saya juga mau menyapa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati, selamat merayakan Paskah. Walaupun kita tidak datang ke gereja seperti biasanya onsite, tetapi saya terlalu yakin dan percaya bahwa sukacitanya tetap sama. Sekali lagi sukacitanya pasti tetap sama, karena sukacitanya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Lanjut ke cerita tadi, tanggal 3 Maret 2019 ditangkap oleh Polres Jakarta Barat di daerah selatan karena kasus narkoba. Saat itu saya tinggal di Kalibata dan saya berdua dengan mama saya yang 2 tahun sebelumnya datang dari Papua karena medical check up setiap bulannya, dan itu saya harus menemani beliau. Bapak Ibu, bisa dibayangkan anak muda yang dipercayakan sama Tuhan untuk merawat seorang ibu janda, tetapi kehidupan di depannya itu manis banget, di dalamnya, di belakangnya hancur. Saya pergi pelayanan kemana-mana, Sabang sampai Merauke, Miangas di utara sampai Pulau Rote gitu ya, sampai ke luar negeri sekalipun. Saya tetap saya, ternyata daging itu lemah. Saya ditangkap, kemudian dijerat dengan 3 pasal Bapak Ibu. Pasal 114, pasal 112, pasal 132. 114 dan 112 itu untuk kepemilikan barang tersebut, kemudian 132 itu karena ada persekongkolan seperti itu. Tuntutannya tidak ringan, lumayan, 7 tahun 6 bulan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau misalnya saya menjalani waktu itu, saya tidak ada di sini. Amin. Karena belum sampai setengahnya juga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dahsyat banget. I'm so proud of Him. Dari pasal yang 3 itu, kemudian di pengadilan, saya disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Ibu Saudara, tuntutan di bawah 5 tahun atau putusan di bawah 5 tahun, itu bahasa teman-teman di dalam itu bilang wangi-wangian badan. Artinya untung-untungan buat mereka. Kalau saya bilang dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang untung-untungan. Saya ditahan di Polres Jakarta Barat 2,5 bulan, kemudian dipindahkan tepatnya tanggal 18 Juni 2019. Saudara tahu, hari pertama karena tibanya malam di sana, hari kedua di esok paginya ada ibadah di gereja jam 9. Gereja di dalam adalah gereja Ekumene, namanya gereja BTS Darutan Salemba. Saya datang dengan kaki saya yang kotor, Bapak Ibu. Tidak punya celana panjang, jadi dipinjamin celana pendek celana panjang dari gereja, warnanya merah. Saya cuma bawa 2 kaos, yang biasanya saya ganti-ganti baju sesuka saya punya 40 pasang sepatu gitu ya. Tapi hari itu saya datang dengan hanya kaki nginjak tanah tanpa alas kaki. Begitu saya masuk, membuka pintu gereja, kami dijemput sama tamping gereja. Saya buka dan yang pertama saya lihat adalah salib Tuhan di depan gereja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini Edo Charles yang kotor. Kaki saya yang kotor ini mau saya bawa, mau saya bersihkan di sini Tuhan. Dan saya janji sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan sampai nanti kapanpun itu Tuhan tentukan saya bebas dari Rutan Salemba. Pengacara yang mengawal proses persidangan saya akhirnya tidak banyak membantu. Ya sudahlah. Di saat saya mengharapkan teman-teman pelayanan saya, di saat saya mengharapkan teman-teman artis gitu ya, di saat saya mengharapkan petinggi-petinggi yang saya kenal di Polda Metro, kemudian di Polda Sumatera Selatan, di Polda Papua, di mana-mana, saudara tahu, tidak ada satupun yang bisa membantu. No one. Siapa saya? Ya, tadinya bilang, oh Edo idol gitu kan. Berita sudah tersebar di media di mana-mana. Saya menjalani proses hukuman, putusan pengadilan dengan 8 kali panggilan persidangan Bapak Ibu, dan diputus dengan putusan 4 tahun 3 bulan. Polres Metro Jakarta Barat di bawah 5 tahun, itu luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Tidak sampai di situ dahsyatnya Tuhan. Saya tidak mengajukan proses banding, jaksanya banding. Karena pasti jaksanya kecewa nih, putusannya jauh di bawah yang dia tuntut gitu ya, 7 tahun 6 bulan. Maunya mungkin 5 tahun sekian gitu. Tetapi di saat proses saya tidak mengajukan banding, saya datang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa lagi selain
suara saya yang masih bisa berbicara sama Tuhan, tangan saya yang masih bisa terangkat sama Tuhan, dan lutut saya Bapak Ibu Saudara yang bisa saya pakai untuk berlutut minta sama Tuhan. Di kamar saya, setiap hari saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bukan saya mau memaksakan Tuhan. Saya tidak berani untuk memaksakan kehendak saya kepada Tuhan. Tetapi saya tahu Tuhan mengenal kedalaman hati saya. Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung dikabuli. Dan saya hanya diputus dengan putusan 1 tahun 6 bulan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seharusnya saya pulang Bapak Ibu Saudara di tanggal 3 November tahun 2019. Tetapi Tuhan kasih bonus buat saya 2 bulan. Jadi nambah lagi nih 1 tahun 6 bulan plus 2 bulan. Karena saya harus mengajari teman-teman di dalam, kami belajar bersama-sama untuk mempersiapkan momen Natal bersama di dalam Rutan Salemba. Karena waktu 2019 sama-sama konser besar karena masih bisa ada tamu masuk. Tetapi tahun 2020 udah pandemi, COVID-19, dan kemudian semuanya dibatasi. Jadi tidak boleh lagi ada kunjungan di dalam. Kami merayakan Natal dengan sukacita dari kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Teman-teman saya bilang gini, Bang, kalau abang pulang, Bang Edo kalau pulang bulan November, masa Bang Edo gak mau Natal dulu sama kita sekali lagi? Terus saya bilang, kan saya mau pulang Natal sama mama saya juga, sama saudara-saudara saya. Kalian jangan egois dong gitu, ya. Tetapi saudara, di saat saya bilang sama mereka seperti itu, semua proses itu saya jalani. Baru saya mengerti bahwa di saat saya tidak mampu, di saat saya tidak lagi sanggup untuk menghadapi semuanya itu, Tuhan memampukan saya. Untuk narkoba, kemudian entertain, sudah di blow up di media. Kalau tidak keluar duit banyak, itu bohong namanya. Tetapi yang saya jalani adalah berbeda. Karena saya tahu, di saat saya meninggalkan semua keegoan saya, di saat saya meninggalkan semua keedoan saya, keidolan saya, Tuhan buka mata saya. Tuhan buat saya semakin mengerti bahwa saya nggak ada apa-apanya kalau tidak mengandalkan Dia. Saya pulang dengan sukacita tanggal 5 Januari 2021 jam 7:30 malam. Saya keluar dari Rutan Salemba dengan menitiskan air mata. Padahal pada saat saya masuk, saya punya ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Tapi pulang dari tempat itu saya rindu banget. Kenapa saudara? Karena kenangan indah. Apa yang Tuhan buat, proses di dalam itu benar-benar baru saya rasakan di tempat itu. Di saat saya bilang, Tuhan, saya harus menyesalkah dengan kejadian di masa lalu? Mengaku salah, iya. Tapi jangan sampai menjadikan yang sudah lalu menjadi sesuatu yang terus membayangi pikiran kita ke depan. Saya bilang sama Tuhan, sejak saya keluar dari pintu besi Rutan Salemba ini, saya mau kembali mempertanggungjawabkan talenta yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan saya. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, dan kapanpun, kita tidak bisa lari dan kita tidak bisa lepas dari tangan Tuhan. Bersyukur, di Paskah yang ketiga, saya boleh minum dulu. Di Paskah yang ketiga setelah saya bebas, artinya Paskah pertama setelah 2 tahun menjalani Paskah di dalam rumah atau sekolah kehidupan gitu ya. Saya syukuri bahwa saya mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dulu kalau saya bilang masa muda saya untuk Tuhan Yesus Kristus, setelah ini, setelah keluar adalah hidup dan mati saya untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia sudah bangkit dan menyelamatkan hidup saya dan saudara dan kita semuanya. Amin. Kita tetap berada dalam protokol kesehatan dan
COVID, it's still a COVID-19. Tetapi orang-orang hebat dan anak-anak Tuhan yang berhikmat dan bijaksana adalah yang mau taat. Bukan saja sama Tuhan, tetapi juga sama aturan pemerintah, begitu ya Bapak Gembala ya. Dan biarlah kita semua dimampukan untuk terus melalui hari-hari kehidupan kita. Sekali lagi selamat merayakan Paskah. Dia mati, dia bangkit untuk menebus dosa dan kesalahan saya dan saudara. 2 pujian akan saya nyanyikan untuk kita semua, memberkati kita semua pada pagi hari ini. Oh, hey, Kau telah mati bagi kami dan bangkit. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, kasih yang terindah, oh, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau
out of you, Jesus. Yes. Begitu tadi hambanya menyampaikan firman Tuhan, saudara, air mata saya tidak berhenti mengalir. Terserah saya mau dikatain cengeng, tapi saya cengeng buat Tuhan Yesus. Kalau kita tidak benar-benar merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini, apa guna hidup kita? Ayo jawab. Kalau kita tidak merasakan benar-benar Tuhan begitu baik dalam hidup kita, apa guna hidup kita saat ini? Amin. I'm so shaking. Saya bilang, Tuhan, setiap momen yang saya alami sampai detik ini tidak ada yang kebetulan, dan itu juga terjadi pada diri saudara. Saya senang, saya dipertemukan dengan kakak saya yang luar biasa. Saya minta tolong sama beliau untuk datang membawakan surat kuasa yang mau saya buat untuk salah satu teman yang sudah bebas duluan, untuk membantu saya dalam proses pengurusan berkas, saudara. Kembali lagi, di saat saya mengandalkan manusia, sia-sia. Di saat saya mengandalkan manusia, sia-sia. Sekali lagi, di saat saya mengandalkan manusia, sia-sia. Beliau datang, kemudian saya bikin surat kuasa. Beliau masuk, saya titip di Bapak pengawas rohani, Bapak pembina rohani di dalam. Kemudian beliau bawa dari Rutan Salemba sampai ke Depok. Saya berharap pada saat surat kuasa itu sampai, kemudian diurus, tidak berapa lama setelah itu saya mendapatkan kejelasan. Tetapi ternyata yang keempat saya mau bilang, mengandalkan manusia sia-sia. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan, saya dan saudara pasti tahu yang terbaik Tuhan pasti buat hidup kita. Kalau mengandalkan manusia, kita tidak tahu kepastiannya seperti apa. Ya, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mau waktunya kapan, pasti Tuhan jawab. Pengacara yang tadinya datang ke Polres Jakarta Barat untuk membantu menolong saya, bukan saya minta, beliau yang menawarkan diri. Hasilnya, nol. Tetapi orang yang tidak pernah saya pikirkan, orang yang tidak pernah saya tahu sebelumnya, Tuhan pakai pribadi-pribadi untuk bawa orang itu ketemu dengan saya dan mengurus proses itu semua sampai selesai. Beliau bahkan bukan seiman, bahkan pengacara saya yang awal adalah teman pelayanan. Ayo, saya bilang, Tuhan, lutut saya, mulut saya, dan tangan saya tidak akan pernah capek. Kalau lutut saya pakai untuk berlutut, tangan saya pakai untuk angkat tangan sama Tuhan, dan mulut saya pakai untuk minta sama Tuhan. Saya di dalam dengan berbagai macam cerita. Saya ingat satu ketika saya dipanggil sama KPR. KPR itu Kepala Pengamanan Rutan. Jadi orang kedua di rutan, seperti itu ya Bapak Ibu, Saudara. Kalau kepala rutan itu orang pertama, berarti KPR-nya itu orang keduanya. Beliau marah besar setelah 3 bulan baru mereka tahu kalau ada anak idol yang ada di dalam. Kenapa beliau khawatir? Karena kalau misalnya media tahu, habislah mereka. Saya ditempatkan di lorong, tidur dengan teman-teman yang lain. It's okay, fine. Tapi malam-malam kami bangun dan kami nyanyi-nyanyi gitu ya. Orang Batak, orang Betawi, orang Ambon, NTT, semua ada di situ. Kalau saya tidak melalui proses seperti itu, saya tidak akan pernah tahu benar-benar Tuhan sayang banget sama saya. Kalau saya pikir-pikir Bapak Ibu, bisa saja dong pada saat di Polres, negosiasi itu terjadi. Diminta sekitar 250 juta. Terus saya bilang sama mama saya, no, gak ada uang-uangan. Saya bertanggung jawab untuk menjalani proses ini. Padahal di depan khawatir nih ya Kak.
khawatir banget karena aduh gue ngomong begini biar nyokap gue kuat gitu kan. Tapi hati kecil di dalam sini bilang, Tuhan saya nggak kuat, Tuhan saya nggak kuat, Tuhan saya nggak kuat. By the way, it's my past. Itu sudah lewat, sudah berlalu, dan kami bareng. Kemudian saya bilang, Kak, sebelum saya mau pulang dulu ke Papua untuk mengunjungi mama saya, karena beliau sudah pulang sebulan, 2 bulan sebelum pandemi itu mulai merebak di Jakarta. Padahal saya nahan, tapi beliau bilang, mama harus pulang dulu. Disitulah saya mengerti bahwa hati seorang ibu, jauh maupun dekat, anaknya tetap ada di dalam sini. Dan di setiap lipatan tangannya berdoa, nama anak-anaknya itu selalu disebut gitu. Saya bebas dan masih terus berkomunikasi dengan teman-teman di dalam untuk saling mensupport mereka. Bahkan sampai tadi malam sebelum saya tidur pun 12:30, saya masih sempat berkomunikasi dengan salah satu teman di dalam yang menceritakan dia pemain keyboard di dalam, orang Korea, orang Batak, Kak. Ya, dahsyat banget orang Batak. Dia cerita bahwa beberapa teman yang dulu waktu di dalam, saya masih di dalam karena saya koordinator tim pujian dan penyembahan dan juga tim musik di dalam, dipercayakan. Kemudian ada yang sudah akhirnya sebulan ini sudah tidak datang lagi ke gereja. Waduh, saya dengarnya di luar, saya tidak mempunyai banyak kemampuan lagi selain saya cuma bisa kontak mereka untuk berkomunikasi, mensupport. Kalaupun kunjungan di Rutan Salemba itu sudah dibuka, saya pasti orang pertama yang akan mendaftar untuk datang ke sana untuk melayani lagi di sana. Tetapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tahu hati saya, dan saya percaya dimanapun saya berada, saya tetap seorang Edo yang sederhana, Edo yang punya hati untuk mau menjadi kesaksian dan juga mau menguatkan yang lain. Kalau saya menguatkan orang yang lain, artinya orang lain juga disiapkan Tuhan untuk juga terus menguatkan saya. Satu pujian lagi boleh ya? Biarlah Tuhan tetap memulihkan kita hari demi hari. Tuhan pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu,
ampunilah oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali Indonesia. Tuhan memulihkan pribadi saya dan saudara dan kita semuanya. Tuhan memulihkan jemaat Tuhan yang ada di GBI Geraha Pena. Tuhan memulihkan masyarakat di kota Jakarta. Tuhan memulihkan masyarakat Indonesia. Dan Tuhan memulihkan masyarakat dunia. Selamat merayakan Paskah, Happy Easter. He's risen. Dia sudah bangkit. Artinya, kalau masih kita tidak sadar, apa guna hidup kita? Terima kasih yang saya kasihi Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH. My big bro, thank you. I'm so proud. Brother Horas. Terima kasih brother, terima kasih semuanya. Terima kasih kami sudah bisa melayani di sini. Ito, mau lihat godang. Brother, thank you. Semuanya singers-singers yang handal luar biasa. Saya mau belajar terus dari kalian. Buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga selamat merayakan Paskah. Kalau umur kita sudah ada angkanya berapa, kita pasti bisa menghitung sudah berapa kali kita merayakan Paskah, sudah berapa kali kita merayakan Natal. Tetapi itu tidak menjadi ukuran dan standar berapa kalinya. Tetapi yang mau saya bilang adalah momen di saat kita benar-benar mengerti, kemudian kita berbalik, menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus Kristus. Disitulah hidup kita bermakna sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Sekali lagi, selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Saya Terima kasih kembalikan. Bung. Dangke banyak. Aduh. Sebanyak tadi kita yang diberkati, melihat kesaktiannya, boleh melambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, boleh sekali tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bung Edo Charles, ya tetap Tuhan pakai dimanapun Bung berada, ya selalu Tuhan jaga dimanapun Bung berada dan menjadi berkat sekelilingnya.
Baik, saya akan membacakan warta jemaat. Ya, Bapak Ibu mohon bersabar sebentar. Warta jemaat Minggu 4 April 2021. Yang pertama, selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Bila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri agar kami bisa berkenalan. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau belum ada, kita semua adalah jemaat-jemaat yang setia setiap minggu beribadah di hadapan Tuhan. Yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 10 April 2021 pukul 8.30 di Pasir Mukti, Citerep, Bogor. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk mendaftarkan diri kepada Ibu Mike untuk dapat hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andris Yosua Cahyadi. Yang keempat, bagi Bapak dan Ibu yang belum melengkapi data jemaat, gereja masih mengeluarkan formulir pendataan ulang jemaat GBI dengan alamat Geraha Pena. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu yang belum mengisi dapat melengkapi data tersebut dan mengembalikan kepada kami dengan memasukkan dalam kotak formulir jemaat yang diletakkan di depan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, dapat menuliskannya dalam formulir permohonan doa dan dapat memasukkannya dalam kotak permohonan doa yang sedia di depan. Selanjutnya, kembali kami menghimbau jemaat untuk dapat mensubscribe atau berlangganan channel YouTube GBI dengan alamat Geraha Pena dengan nama GBI GP atau ketik GBI Geraha Pena dan mengaktifkan lonceng yang di sebelah bertuliskan subscribe seperti tayangan berikut. Jadi ini contohnya Bapak Ibu ya. Lalu saya akan membacakan laporan keuangan renovasi ruko. Saldo di BCA saat ini ada sekitar Rp6.544.248 dan dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp53.221.550. Laporan perkembangan renovasi ruko dapat dilihat dalam tayangan berikut. Baik, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus mendukung dan menopang pekerjaan Tuhan di Geraha Pena, secara khusus renovasi ruko kita. Bapak Ibu, dan sampai hari ini kita masih punya saldo untuk renovasi. Bapak Ibu sudah menyumbang minggu-minggu kemarin, ada yang nyumbang 500, ada yang nyumbang 1 juta, ada yang nyumbang 3 juta, ada yang nyumbang 10 juta, sehingga saldonya bisa plus lagi Bapak Ibu. Karena 2 minggu sempat kita minus, tapi kita percaya Tuhan pakai Bapak Ibu luar biasa menjadi tangan Tuhan untuk menabur renovasi ruko kita, dan saya percaya Tuhan pasti akan membalas dengan berlipat kali ganda. Baik, kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu, kita bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Sebab Kau Besar Perbuatanmu Ajaib. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Haleluya. Perbuatanmu besar dan ajaib Tuhan, buat kehidupan seluruh jemaat-Mu di GBI Geraha Pena. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk memberkati ibadah yang berlangsung di seluruh Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan.
Mereka dalam milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sertai kalau kami akan kembali mulai beraktivitas kembali pada esok hari, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bung Edo, biar Tuhan pakai dia terus jadi alat kemuliaan nama-Mu Bapa. Dimanapun dia melayani Tuhan, urapi Tuhan pakai. Hidupnya boleh jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Bersama dengan hamba-Mu Tuhan, saudara kami Dev atau Jerry Tuhan, pakai dia juga terus menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Melalui kehidupan mereka, nama Tuhan yang diagungkan dan dibesarkan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Kami berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati, tetap sehat Bapak Ibu. Selamat Paskah.